Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatullahi wa salamuhu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Qarib Al-Mujib yang juga dikolaborasikan dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Alhamdulillah, pada minggu lalu telah kita bahas dua jenis air, ya. Yang pertama adalah air mutlak, ya. Air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin, suci yang mensucikan dan tidak makruh. Dan yang kedua kemarin kita bahas ma'ut tahir, air yang suci, mutahhir dan mensucikan dan makruh. Apa itu? Air musyammas. Nah, air musyammas makruh penggunaannya jika memenuhi beberapa syarat, dan ulama merumuskan ada 9 syarat, ya. Ini penting untuk ditulis, ya. Ditulis, ya. Yang pertama adalah ayata'atsara bi hararati syams. Jadi yang pertama adalah terkena panas dari matahari. Jadi kalau air panas tapi bukan dari panas matahari, bukan namanya air musyammas. Yang kedua, ayustamala halata ta'atsurihi bil hararah. Maksudnya adalah dipakai ketika masih panas. Kalau sudah dingin tidak makruh lagi. Lalu yang ketiga, ayastamilahu al-hayy, ya. Dipakai orang hidup, dipakai makhluk hidup. Jadi kalau dipakai untuk mencampur semen, dipakai untuk bangunan, berarti tidak makruh. Yang keempat, ayakuna fi ina'in muntabi. Jadi yang keempat adalah syaratnya dipakai di dalam ina, wadah, yaitu muntabi, yang dicetak. Seperti apa? Kal hadid, seperti besi, dan juga tembaga. Nah, ini makruh. Kecuali dari emas dan perak, ya. Emas dan perak tidak makruh. Jadi itu adalah syarat yang keempat. Syarat kelima, ayakuna fi waqtin har. Jadi ketika dalam keadaan suhu panas, suhu ruangan, suhu tempat di situ panas. Ini adalah syarat yang kelima. Yang keenam, ayustamala fil badani la fi thawbi. Dipakai di badan dan bukan di pakaian. Jadi kalau dipakai di badan makruh, dipakai untuk wudu makruh, dipakai untuk mandi besar makruh. Tetapi kalau dipakai di thawb, apa thawb? Baju, tidak makruh. Jadi kalau dipakai mencuci tidak makruh. Nah, syarat yang nomor 7, ayakuna fi kutrin har, yaitu dipakai di kuter. Apa kuter itu? Iklim yang har, yang panas. Seperti kal Hijaz, seperti daerah Hijaz dan Hadramaut. Ya, di daerah gurun pasir sana lah. Iklim yang panas. Yang kelima adalah Allah ya ta'ayyan. Maksudnya ada yang lainnya. Ada air musyammas, ada lainnya. Ada air yang biasa yang bukan musyammas. Kalau ada air musyammas dan ada yang lainnya, dan dia memakai air yang musyammas, maka itu makruh. Tetapi kalau memakai lainnya, ya tidak makruh. Tetapi jika tidak ada air kecuali air yang musyammas itu,
ya sudah, berarti kalau memakai air musyammas karena terpaksa nggak ada yang lain, ya sudah, tidak makruh. Nah, syarat yang ke-8. Yang ke-9 adalah alla yakhshal alam, tidak takut sakit, ya, tidak takut sakit karena memakai air musyammas tersebut. Kalau takut sakit, sudah pasti, oh, perasa nggak kalau saya pakai air musyammas bakalan sakit. Bagaimana hukumnya? Itu hukumnya haram. Haram memakai air musyammas. Kalau menyangka kalau jika memakai air musyammas itu akan sakit. Jadi ada 9 syarat kemakruhan memakai air musyammas. Nah, silakan ditulis, diperhatikan. Dan hari ini mengapa tadi makruh? Kita ulangi. Karena di dalam air musyammas itu takhruju minhu zuhumah, keluar dari air musyammas tersebut bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang dapat menyebabkan marad al-baros, yang menyebabkan sakit baros, ya. Sakit baros itu jadi di sini nanti akan muncul putih-putih, ya, atau penyakit albino. Jadi kayak terbakar putih-putih seperti itu. Meskipun orangnya hitam, ya, tapi nanti tetap akan muncul putih-putih. Jadi belang-belang, penyakit belang-belang. Nah, ini adalah penyakit baros yang dihindari. Yang menjadi air musyammas jika dipakai menyebabkan penyakit baros. Nah, itu adalah pelajaran kemarin. Dan hari ini insya Allah kita akan mempelajari al-qismus salis, yaitu jenis air yang ketiga. Apa jenis air yang ketiga? Tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi, yaitu air yang suci, airnya ini suci, ghairu mutahhirin li ghairihi, tetapi tidak bisa untuk menyucikan hal yang lain. Tidak bisa dipakai wudu dan tidak bisa dipakai untuk mandi besar. Itu adalah pelajaran hari ini. Dan itu akan dibagi menjadi 2. Air yang suci tapi tidak mensucikan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah air mustakmal, yang kedua adalah air mutaghayyir. Air mustakmal dan air mutaghayyir. Apa itu? Kita akan bedah bersama-sama. Bismillah, qira. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin. Amin. Wal qismu tsalisu tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwa al-ma'ul musta'malu fi raf'i hadasin aw izalati najasin illam yataghayyar wa lam yajid waznuhu ba'da infisalihi amma kana ba'da iktibari ma yatasharrabahu al-maqsudu minal ma'i. Nah, penting untuk kita ketahui jenis air yang pertama dari air yang suci tapi tidak mensucikan adalah air yang mustakmal. Apa air mustakmal ini? Air yang digunakan fi raf'i hadasin. Untuk apa? Mengangkat hadas, seperti berwudu, seperti mandi besar, ya. Itu mengangkat hadas. Au izalati najasin, atau menghilangkan najis, seperti untuk istinja, ya. Istinja, dan juga seperti untuk menghilangkan misalkan tangan terkena kotoran atau terkena kejatuhan, ya, kotoran burung atau menginjak ranjau darat, ya, menginjak kotoran ayam. Nah, itu juga untuk mensucikannya. Air yang digunakan bekas mensucikan hadas dan najis tersebut adalah air mustakmal. Apakah air mustakmal ini masih suci? Apakah masih suci? Masih dengan beberapa syarat. Baik, memasuki yang air mustakmal yang pertama. Air mustakmal yang digunakan untuk mengangkat hadas. Air mustakmal
atau air yang menjadi bekas wudu dan mandi besar. Air yang menjadi bekas wudu dan mandi besar, apakah masih suci? Masih suci dengan beberapa syarat. Yaitu yang pertama, ayyakuna qalilan. Nah ini, ayyakuna qalilan. Baik. Airnya itu sedikit ya. Airnya itu sedikit. Maksudnya sedikit itu kurang dari 2 kullah. Nah, 2 kullah ini adalah sekitar 216 liter. 216 liter. Airnya sedikit. Nah, jadi seperti itu. Airnya sedikit. Yang kedua adalah ayyusta'mala fi ma la budda minhu. Dipakai untuk bersuci, ya. Dipakai untuk bersuci yang wajib. Ya, dipakai untuk bersuci yang wajib. Seperti apa? Fardu toharoh. Nah, jadi seperti mengusap dalam wudu wajah yang pertama kali atau mengusap tangan yang pertama kali, karena itu merupakan hal yang wajib. Jadi yang mengusap wajah yang pertama kali dan mengusap tangan yang pertama kali, kaki yang pertama kali, itu merupakan wudu yang wajib. Air bekasnya ini merupakan air yang mustakmal. Dan juga air untuk menghilangkan najis, nah ini juga mustakmal. Baik. Itu ya. Syarat yang pertama sedikit, airnya sedikit. Yang kedua dipakai untuk toharoh yang wajib atau toharoh yang fardu. Yang ketiga, ayan fasila anil udhu. Nah, yang ketiga adalah ayan fasila anil udhu. Apa ayan fasila anil udhu? Yaitu airnya sudah terpisah dari anggota tubuh. Airnya sudah terpisah dari anggota tubuh. Airnya sudah terpisah dari anggota tubuh. Kalau airnya masih di sini, kita pakai wudhu, airnya masih nempel di sini. Apakah air yang nempel di sini disebut air yang mustakmal? Bukan. Selama airnya masih nempel di sini, belum terpisah dengan wudhu, dengan anggota tubuh, maka airnya masih disebut air mutlak. Masih belum bisa kita hukumi dengan air apapun, ya. Masih kita hukumi, belum bisa dihukumi apapun, ya. Baik. Dan masih bisa untuk tohar. Jika sudah terpisah dengan wudhu, terpisah dengan anggota tubuh, maka disebut air mustakmal. Syarat yang keempat adalah alla yanwil ightiraf, tidak niat untuk mengambil atau apa ini? Mengambil ya. Tidak niat untuk mengambil atau mengambil air seperti itu. Kalau niat untuk mengambil air sudah diniatkan bermaksud untuk mengambil air, maka tidak jadi mustakmal. Baik, itu adalah syarat-syarat untuk air menjadi air mustakmal dalam mengangkat hadas. Jika misalkan kita sudah wudu dan memenuhi syarat ini, maka air bekas wudu kita disebut air mustakmal, yang hukumnya suci tetapi tidak mensucikan, tidak bisa untuk dipakai toharoh lagi. Jadi air bekas wudu itu tidak bisa dipakai untuk wudu kembali. Air bekas mandi besar tidak bisa dipakai untuk mandi besar lagi. Air bekas wudu juga tidak bisa dipakai untuk mandi besar, dan juga sebaliknya. Nah, maka dari itu, itulah yang disebut air mustakmal untuk mengangkat hadas. Baik. Ini yang pertama. Tadi kita katakan air mustakmal dipakai untuk 2 hal ya. Yang pertama mengangkat hadas, yang kedua menghilangkan najis. Yang mengangkat hadas sudah kita bahas. Yang kedua untuk menghilangkan najis. Air mustakmal untuk menghilangkan najis. Nah, bagaimana air mustakmal untuk menghilangkan najis itu? Apakah masih bisa suci
Apakah masih bisa untuk dipakai untuk toharoh, menghilangkan najis lagi? Apakah bisa dipakai untuk wudhu bahkan? Nah, kita bahas. Di sini Syekh Ibnu Qasim menjelaskan, au izalati najasin in lam yataghayyar wa lam yazid waznuhu. Air yang dipakai untuk menyuci kaki dari ranjau darat, dari kotoran ayam, atau air yang dipakai untuk istinja, hukumnya adalah suci tetapi tidak bisa mensucikan atau menjadi air mustakmal dengan syarat-syarat tertentu juga. Maka dari itu alangkah lebih baiknya ini ditulis. Tadi adalah syarat air mustakmal untuk mengangkat hadas, ini air mustakmal untuk menghilangkan najis. Syaratnya bagaimana? Syaratnya yang pertama adalah in lam yataghayyar. Air yang dipakai untuk menghilangkan najis tersebut, menghilangkan ranjau darat tersebut tetap masih suci kecuali jika sudah berubah. Nah, jika belum berubah maka masih suci. Misalkan ada salah satu dari kalian sedang latihan tapak suci, jalan-jalan berputar-putar di sini, tiba-tiba menginjak ranjau darat yang besar, ya, kotoran sapi misalkan. Nah, akhirnya setelah menginjak kotoran sapi, kakinya itu full kotoran sapi. Lalu dibasuh menggunakan air untuk mensucikannya. Tetapi setelah dilihat, oh, airnya berubah warna, airnya menjadi hijau. Nah, ini bagaimana? Jika airnya berubah menjadi hijau, berubah warna, maka airnya juga ikut-ikutan jadi najis. Ya, ikut-ikutan airnya menjadi najis. Tetapi kalau misalkan hanya kotoran yang kecil biasa, misalkan sedang fokus murojaah, lalu kena kejatuhan kotoran cicak yang nempel, nah, dibersihkan dan air bekas dibersihkannya itu masih sama, tidak berubah warna, tidak berubah baunya, nah itu berarti masih suci, ya. Air bekas cucian untuk menghilangkan najis masih suci. Ini syarat yang pertama, tidak berubah. Syarat yang kedua, walam yazid waznuhu ba'da infisalihi amma kana ba'da itibari ma yatasharrabahu aw ma yatasharrabuhu al-maghsul minal ma'. Yang kedua, intinya adalah setelah air itu dipakai mencuci, tidak nambah, ya. Airnya itu tidak nambah. Misalkan gampangnya seperti ini. Ada seorang dari kalian itu sedang jalan-jalan. Lalu ketika sedang jalan-jalan, tiba-tiba ada orang tiba-tiba terkena, atau ketika sedang jalan-jalan itu jatuh. Lalu ketika jatuh, kaki celananya kotor atau bajunya kotor. Ketika bajunya kotor dilepas. Dan ketika dilepas, kita ditinggal sebentar, ternyata ada orang gila yang mengencingi baju tersebut. Ya. Ada orang gila mengencingi baju tersebut. Nah, akhirnya bajunya full kencing, ya, full kencing. Lalu dibasuh atau dicuci menggunakan air. Kalau misalkan kita takar air yang untuk mencuci itu sebanyak 3 liter, ya, air yang kita gunakan untuk mencuci sebanyak 3 liter. 3 liter digunakan untuk mencuci. Tetapi setelah dicuci semuanya dan airnya kembali diukur lagi, ditakar.
ternyata airnya nambah jadi 3,5 liter. Oh, kok bisa airnya jadi nambah? Padahal tadi hanya 3 liter, kok sekarang 3,5 liter? Berarti dapat diambil kesimpulan bahwasanya air yang digunakan untuk mencuci itu 3 liter adalah air yang tadi digunakan di awal, air mutlak. Yang 0,5 liter adalah kencingnya orang gila itu tadi. Nah, maka dari itu jika bertambah airnya setelah dicuci, setelah air itu hanya air, nah ini berarti air yang digunakan untuk mencuci hukumnya bukan air mustakmal lagi, sudah menjadi air najis, air mutanajis, air yang terkena najis. Ya, ini sudah berubah. Jika ukurannya takarannya sama sebelum mencuci dan setelah mencuci, berarti airnya menjadi mustakmal, tidak nambah ukurannya, takarannya. Baik, itu adalah syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah tohuro al-mahal. Bekas tempat cucian kita tadi, misalkan orang itu terkena kotoran cicak gitu, lalu diberikan air, dicuci air, dan tangannya bersih, nah itu berarti airnya mustakmal. Jika misalkan kotorannya padat, kotorannya itu nempel, sangat padat sekali, dikasih air tetap nempel, nah ini berarti air bekas cuciannya tadi tidak suci, sudah jadi air najis. Nah, ini adalah syarat-syaratnya. Jadi syarat-syarat air suci mensucikan atau air mustakmal untuk menghilangkan najis, menjadi tetap air itu menjadi suci, tetap suci dengan 3 syarat itu tadi ya. Yang pertama, digunakan jika tidak berubah, air bekas cucian najis jika tidak berubah, tetap masih suci. Walam yazid wasnuhu, dan airnya tidak nambah. Kalau nambah berarti sudah tidak suci. Yang ketiga, tempat yang tadi mencucinya tadi, misalkan yang kena kotoran di tangan, terus tangannya dicuci. Nah, jika tangannya itu bersih, tangannya suci, berarti tetap airnya tadi, air bekas cucian tadi masih suci dan mustakmal. Baik. Lalu dari semua ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya jika memenuhi syarat-syarat, air mustakmal, air yang dipakai untuk mengangkat hadas, dan juga air yang dipakai untuk menghilangkan najis, itu tetap suci, tetapi tidak bisa mensucikan, tetapi tidak bisa untuk wudu, tidak bisa untuk mandi besar. Nah ini, jadi air bekas wudu, air bekas menghilangkan najis tidak bisa dipakai kembali untuk wudu lagi, dan tidak bisa dipakai kembali untuk mandi besar lagi jika memenuhi syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan. Sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah bisa dipahami. Baik, itu adalah syarat-syarat dari air mustakmal. Jika sudah bisa dipahami, alhamdulillah. Baik, yang selanjutnya adalah air yang mutaghayyir. Kita memasuki adalah qismu, masih dalam air suci, mensucikan tetapi tidak bisa dipakai untuk air suci, tetapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Nah, kita ulangi lagi bahwasanya air yang suci dan tidak bisa dipakai mensucikan ada 2. Yang pertama air mustakmal, dan air mustakmal dibagi menjadi 2 lagi. Apa? Air yang mustakmal untuk mengangkat hadas, dan yang kedua air mustakmal untuk menghilangkan najis. Nah, lalu
Air yang kedua apa? Setelah air mustakmal, air mutaghayyir atau air yang berubah. Nah, bagaimana maksud air yang berubah ini? Berubah ini bagaimana? Apakah berubah warnanya? Apakah berubah baunya? Apakah berubah ukurannya? Berubah volumenya? Bagaimana kesimpulannya? Insya Allah akan kita bahas minggu depan. Baik, sudah bisa dipahami semuanya? Silakan dimurojaahi, silakan ditanya jika tidak ada yang paham. Baik, hayya nakhtatin dirasatana bi qiraatil hamdalah. Baik, sekian dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.